Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fox. Kembali lagi bersama saya Adiska Lutfi yang akan memandu jalannya presentasi praktikum mata kuliah survei JNSS. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Adiska Lutfi Nazirul Umam dengan NRP 23/2020-015 beserta seluruh rekan-rekan saya yang sungguh menarik dan yang nanti akan mempresentasikan dan memperkenalkan diri mereka sekaligus dalam video kali ini. Baik, yang pertama adalah GPS handheld. GPS handheld atau GPS tangan memiliki ukuran lebih kecil. Fungsi utama alat ini sebagai penunjuk lokasi. Tapi ada beberapa perangkat yang cukup mahal menawarkan perangkat tambahan, seperti peta dengan kualitas berwarna atau high-res, memiliki pengukuran lokasi dan ketinggian. Umumnya, ditambahkan fungsi sebagai GPS logger. Tambahan perangkat seperti kamera dan lainnya. Menggunakan power baterai rata-rata bekerja selama 24 jam non-stop sebelum di-recharge atau diganti baterainya. Alat GPS handheld secara umum dibuat dengan hemat power, lebih tahan jatuh dan tahan air. Umumnya digunakan untuk kegiatan outdoor atau alam bebas, seperti pendaki gunung atau trekking. Menunjukkan peta, ketinggian, bahkan beberapa alat dapat menunjukkan suhu. Secara umum hanya menerima sinyal dari satelit GPS karena sinyal GPS lebih akurat dalam menunjukkan posisi. Receiver GPS tipe navigasi yang sering digunakan disebut dengan tipe genggam atau handheld receiver. Mempunyai ketelitian yang lebih rendah dibandingkan tipe pemetaan dan geodetik, sampai order 10 meter hingga 100 meter. Receiver tipe pemetaan dapat memberikan ketelitian posisi hingga order 1 meter sampai 5 meter. Sedangkan receiver tipe geodetik adalah tipe yang paling teliti dengan ketelitian hingga order milimeter, menurut Cybergy pada tahun 1993. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai GPS geodetik. GPS geodetik adalah alat ukur yang menggunakan satelit. Alat ini mampu menangkap sinyal dari L1, L2, atau GNSS. Selain itu, GPS geodetik juga mampu merekam raw data secara umum dan memiliki format image. Kelebihan dari GPS geodetik ini dalam data yang dihasilkan oleh GPS geodetik memiliki ketelitian dan keautentikan data yang dihasilkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan GPS navigasi. Tak hanya itu, bahkan alat ini juga dapat digunakan untuk pengukuran lahan yang cukup teliti, misalnya pada lahan perkebunan, perhutanan, dan pertanian. Namun, lahan yang diukur memiliki akurasi dari 5 sampai 10 mm. Nah, untuk GPS tipe geodetik ini adalah jenis decipher GPS yang relatif sangat canggih, paling mahal, dan pastinya memberikan data yang paling akurat. Kemudian, pada GPS geodetik ini umumnya digunakan untuk proyek aplikasi yang menuntut ketelitian yang tinggi. Tipe ini juga dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama itu tipe 1 frekuensi atau L1 dan tipe 2 frekuensi atau L1 dan L2. Gelombang L1 akan membawa dan merekam data pseudo range dan data fase atau kode P atau Y dan C per A beserta pesan navigasi. Sedangkan untuk gelombang L2 akan membawa kode P atau Y dan pesan navigasi. Mungkin demikian dari penjelasan materi tentang GPS geodetik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Irfanan, RP 23/2020-27. Di sini saya akan menjelaskan tentang komparasi dari GPS handheld dan GPS geodetik. Jadi perbedaan yang paling signifikan dari GPS handheld dan GPS geodetik ini terletak pada tingkat akurasinya. Begitupun cara pengoperasian dan metode pengukurannya juga memiliki beberapa perbedaan yang sangat signifikan gitu.
Jadi dari GPS handheld ini akurasinya itu dia mencapai 5-10 meter, sedangkan untuk GPS geodetik sendiri akurasinya itu bisa mencapai milimeter. Nah, untuk GPS handheld sendiri cara pengoperasiannya itu sangat sederhana dan juga bersifat absolute positioning gitu. Jadi ya dia itu dapat berdiri sendiri tanpa perlu GPS lain untuk pengambilan data koordinatnya, dan juga dia fleksibel gitu, bisa dibawa di tangan sesuai dengan namanya yaitu GPS handheld. Sedangkan untuk GPS geodetik ini memerlukan 2 buah GPS untuk melakukan pengambilan data. Yang satunya menjadi base station, sedangkan yang satu lagi menjadi receiver. Nah, untuk lebih jelasnya lagi akan kami jelaskan langsung di lapangan. Jadi sekarang mari kita pergi ke lapangan langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang GPS handheld. GPS handheld ini perbedaan dengan GPS geodetik itu dari segi bentuknya, ukuran, dan juga penggunaannya. Yang pertama dari bentuknya itu dan ukuran itu lebih kecil, sesuai namanya itu handheld, yaitu digenggam. Dan untuk fungsinya itu sebagai navigasi. Jadi untuk GPS handheld ini bisa dipakai untuk map ketika perjalanan seperti ekspedisi di hutan dan juga di perjalanan biasa. Untuk cara penggunaannya itu kita bisa nyalakan dulu dengan menekan agak lama, lalu ditunggu. Lalu setelah itu kita tunggu dulu sampai si GPS handheld ini mencapai ke akurasiannya. Lalu kita klik yang page. Nah, di sini bisa dilihat untuk elevasinya dan juga arah mata anginnya. Lalu kita klik lagi, kita bisa untuk cari ke satelit langsung, lalu di enter. Nah, di sini fungsinya kita untuk marking ya. Untuk marking ini kita menggunakan beberapa satelit, tetapi untuk di GPS handheld Garmin ini cara marknya kita langsung tekan aja yang ada tombol mark. Nah, di sini bisa langsung tahu gitu di mana tempat kita berdiri, dan kita penggunaan si handheld ini diketahui si elevasinya dan juga koordinatnya. Dan kalau misalnya kita mau mencatat, kita tinggal ubah di penamaannya, misalnya ini 0.010. Lalu bisa diberi note, lalu jika sudah selesai bisa langsung kita enter saja, otomatis itu langsung terlist ya. Dan untuk melihat listnya kita klik menu, lalu kita pilih yang kelola titik. Nah, di sini otomatis didapati si hasil pencatatan tadi atau marking tadi itu titik 10 dan juga ada jamnya. Mungkin sekian penjelasan dari GPS handheld. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan komparasi antara GPS handheld dan juga GPS geodetik. Di mana tadi sudah dijelaskan tentang GPS handheld, dan di sini saya akan menjelaskan tentang GPS geodetik. Jadi di GPS geodetik ini perbedaan yang sangat signifikannya dengan GPS handheld ya itu seperti tadi yang telah dijelaskan dari bentuk, lalu juga kegunaan. Untuk GPS handheld itu dia bisa digenggam di tangan, sedangkan untuk GPS geodetik dia biasanya harus menggunakan statif dan disentring terlebih dahulu. Nah, untuk penggunaannya itu GPS geodetik ini biasanya dia harus menggunakan benchmark. Jadi dia akan menangkap koordinat yang akan digunakan untuk benchmark pengukuran. Contohnya di sini kita menggunakan benchmark dari ITENAS. Nah, untuk penggunaannya sendiri biasanya GPS geodetik ini harus digunakan secara berpasangan, yaitu dengan mode statik ataupun mode RTK. Dia harus berpasangan, satu sebagai base dan satu sebagai rovernya. Nah, untuk cara penggunaannya bisa dilihat di sini ada 3 tombol di GPS geodetik ini. Yang pertama tombol power F2, F1 dan F2. Nah, untuk menyalakannya kita pencet tombol power. Nah, dia akan menyala seperti ini. Nah, setelah menyala itu dia akan memberikan informasi berupa interval, lalu angle-nya dan juga satelit yang dia tangkap berapa. Untuk mendapat hasil yang sempurna
biasanya kita harus menunggu dulu selama beberapa menit untuk mendapatkan si GPS ini menangkap beberapa satelit. Nah, untuk penggunanya sendiri, untuk di handheld tadi ada layar penggunaannya gitu untuk mengatur fiturnya. Sedangkan untuk GPS geodetik ini, dia harus diatur menggunakan aplikasi di handphone. Nah, nanti hasil datanya bisa ditransfer dari GPS geodetik ini ke perangkat yang akan kita gunakan menggunakan kabel datanya. Baik, untuk mematikannya kita pencet tombol power kembali. Nah, untuk si GPS geodetik ini dia ketelitiannya mencapai 0,5 cm. Sedangkan untuk handheld tadi kan dia 3-5 meter. Jadi untuk perbandingannya sangatlah jauh. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang GPS geodetik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. setelah Anda semua memperhatikan dan mendapatkan informasi-informasi yang menarik dari seluruh rekan-rekan saya, di sini saya akan menarik kesimpulan dari seluruh video yang telah dipresentasikan oleh rekan-rekan saya. Oke, mohon maaf atas gangguannya. Sembari membaca, mungkin saya akan sedikit sekilas memberi kesimpulan, yaitu di mana perbedaan antara GPS handheld dan GPS geodetik adalah dari tingkat akurasi dan kegunaan, di mana tingkat akurasi GPS handheld adalah masih dalam order meter, yang mana itu tingkat akurasi yang cukup rendah, sehingga GPS handheld banyak digunakan untuk navigasi dan orientasi lapangan. Sedangkan untuk GPS geodetik memiliki akurasi yang sangat tinggi hingga order milimeter, yang mana sangat mumpuni dan presisi untuk survei tanah dan pemetaan. Berikut adalah daftar rujukan yang kami gunakan untuk mempresentasikan tugas kali ini. Baik, sekian dan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah memperhatikan. Semoga apa yang kami sampaikan informatif dan berguna untuk kemaslahatan ilmu. Sekian dari saya. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.